Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Semua, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pengimbasan budaya positif yang kami geluti selama kurang lebih 1 bulan, dan hari ini saya mencoba untuk membagikan yang bisa saya buat, yang bisa saya lakukan untuk diperluas di lembaga kita ini di depan Bapak dan Ibu guru, yaitu pengimbasan budaya positif yang akan kita geluti kurang lebih beberapa menit ke depan. Sehubungan dengan itu, di sini saya calon guru penggerak angkatan 9 berupaya untuk bisa semaksimal mungkin dalam proses penerapan yang akan kita sama-sama lakukan di kali-kali yang akan datang. Baik, dalam pengimbasan budaya positif yang saya bagikan hari ini, yang pertama, bagaimana budaya positif itu di sekolah kita bisa terapkan sesuai dengan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Jadi ini peserta didik yang menjadi patok tolak ukur untuk bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kita ini, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Yang berikut, perubahan paradigma budaya positif. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga. Jadi bagaimana budaya positif itu bisa berjalan di lingkungan sekolah kita ini, juga perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru menghadapi murid. Jadi ini paradigma positif tentang budaya positif atau disiplin positif. Yang berikut, menurut KHD ini Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yang paling penting itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Lakunya bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi kita ditekankan hanya untuk memperbaiki kodrat dan memperbaiki hidup dan laku murid tersebut, bukan dasar dari kekuatan hidup manusia. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Jadi ini arah kontrol kita sebagai pendidik atau guru tergantung dari bagaimana kita, ini analoginya kepalan tangan. Jadi kalau kita mau terbuka atau mau tertutup, itu tergantung pada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan atau menemukan suatu kendala, apa kita berbagi ataupun kita menyelesaikan dengan cara kita sendiri untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu.
Yang berikut perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita tidak bisa memaksa anak sesuai dengan apa yang dia bisa buat. Dari kadang saya juga merefleksi tentang diri saya sendiri, bahwa kadang saya juga memaksa kehendak yang harus anak buat menurut apa yang saya mau. Dan di sini ada makna dari disiplin. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, itu disciplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato, ini dari para pemikir. Para pemikir namanya Sokrates dan Plato. Menurut mereka, apa yang mereka angkat ini menyangkut dengan kata disiplin. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Jadi ini tidak menurut saya, tapi menurut apa yang dipikirkan oleh para pemikir tadi. Dan kata disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu yang disiplin. Itu maksudnya disiplin. Itu berdasarkan kepatuhan-kepatuhan. Jadi kalau kita mau disiplin berarti itu harus muncul dari dalam diri sendiri tanpa terperintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif. Nilai-nilai kebajikan manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Jadi berikut kebutuhan dasar manusia. Jadi semua manusia mempunyai kebutuhan dasar yang menurut para pemikir tadi. Jadi belum tentu dengan yang lain itu pasti akan membuat analisa saya sendiri tentang bagaimana kebutuhan dasar. Yang pertama itu cinta kasih, diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, survival. Jadi dia punya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar untuk bebas, untuk bisa mendapatkan kesenangan, cinta kasih, diterima di kalangan apapun. Terus penguasaan, kekuasaan mungkin. Ini salah satu contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dia memaksa nih meminta bekal pada teman-temannya. Jika Anda menghadapi atau kita semua menghadapi masalah seperti ini, Ibu Ani tadi, apa yang kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Ini ada hubungan dengan kebebasan tadi, kebutuhan dasar manusia. Jadi coba kita bisa sharing bersama. Anak Agus ini dia tidak bawa bekal. Dia Ibu Ani tadi bingung pula salah satu murid ini di kelas. Agus, beberapa anak telah datang, dia lapor ke Ibu Ani mengeluh bahwa Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa, secara paksa. Dan pertanyaannya, jika kita menghadapi situasi ini, apa yang kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus? Kita buat apa kira-kira? Setelah itu alasannya, Agus melakukan apa alasan? Mengapa dia sampai merampas bekal atau mengambil makanan teman-teman dengan paksa?
Ini ada hubungan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Baik, mungkin dalam pertanyaan dalam benak teman-teman semua, Bapak Ibu guru pasti akan berpikir seperti ini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Harus cari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Jadi merampas haknya orang, makanan orang tadi. Jadi yang pertama tuh Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Jadi dalam benak Bapak Ibu tadi mungkin langsung menuju ke perilaku Agus ini. Kira-kira cara yang paling pertama, apabila Agus jawaban Agus karena ia lapar tadi, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Dia mau bertahan hidup supaya jangan lapar di hari itu, dia terpaksa. Itu alasan kuat untuk dia. Bahwa saya mau jangan sampai saya mati ini hari, terpaksa saya harus menggunakan walaupun dengan cara yang paksa atau cara yang salah. Berarti disiplin sudah disiplin negatif. Namun kita harus mengarahkan disiplin negatif ini sebentar, kita tuntun dia pelan-pelan menuju ke disiplin positif. Apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi perhatikan dia, memperhatikan dia buat itu supaya teman bisa perhatikan dia, mengalih perhatian temannya. Kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Ada orang yang hobi sekali untuk ganggu orang supaya mendapatkan perhatian dari orang lain. Ini kebutuhan dasar manusia tadi adalah kebutuhan untuk diterima dari teman lain, layak. Jika jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Jadi dia hebat. Jadi kebutuhan dasar tadi masuk dalam kategori ini tadi. Kategori ini adalah penguasaan ini yang tanda bintang ini. Yang tanda bintang. Yang berikut, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama setiap hari. Kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi dia tidak bebas. Dia mau bebas supaya dia bisa memilih bekal mana yang harus dia bawa setiap hari. Jadi karena dia sudah bosan bekal hanya nasi terus setiap hari, dia lihat teman ada ubi, jadi dia harus memaksa untuk makan bekal temannya. Jadi itu kebutuhan yang di sebelah tadi. Berarti kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan akan pilihan. Dia bebas memilih, kebebasan dia tadi. Yang berikut jawaban terakhir mungkin di benak Bapak Ibu sekalian, mungkin Agus iseng, dia iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena sambil diambil makanannya. Kebutuhannya adalah kesenangan, dan dia merasa bangga atau senang kalau dia melihat dia melihat temannya merasa sedih atau ekspresi dari temannya merasa jengkel dan sebagainya. Jadi di sisi lain dia punya pribadi merasa bahwa saya sudah bangga bisa membuat orang seperti itu. Jadi dia iseng tadi. Jadi kebutuhan mendasar kepada manusia tadi, kebutuhan adalah kesenangan. Baik, ini dari beberapa skenario yang sengaja diangkat untuk menjadi bahan permenungan refleksi kita. Yang berikut 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ini dari beberapa posisi kontrol ini menurut para pemikir tadi. Yang pertama itu penghukum. Jadi kita bisa memposisikan diri kita di mana sebentar pada saat kasusnya si Agus tadi. Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pembuat tadi merasa bersalah. Yang berikut posisi kontrol guru, teman, sejawat, setara. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah dengan kita membawa diri kita setara dengan siswa. Pemantau, pada kita hanya memantau. Kita sudah bosan melakukan tindakan, jadi kita cukup memantau. Yang berikut dengan manajer atau menjadi pengayom. Yang berikut budaya positif dalam diagram. Dan dalam diagram ini yang dulunya kita masih menggunakan peraturan, tata tertib. Jadi tata tertib dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu pasti berbeda. Jadi yang pertama keyakinan sekolah atau tata tertib sekolah kita ganti dengan kesepakatan sekolah. Kalau tata tertib yang ada di yang kita sudah buat selama ini ya sampai sudah
tertulis terpampang ini. Tata tertib itu dibuat berdasarkan hasil kita punya ide-ide, kita punya pemikiran sendiri. Jadi kita tidak pernah berpikir bahwa kalau kita mau buat tata tertib berarti kita harus duduk bersama dulu untuk sepakat apa kira-kira yang mau kita buat untuk bisa menjadi sebuah peraturan atau tata tertib. Jadi di sini saya membuat sebuah bentuk diagram. Yang pertama, diagram lingkaran ini, yang paling pertama, yang paling bagian bawah ini peraturan kelas. Yang makin luar keyakinan kelas, yang makin luar lagi lingkungan positif, dan yang lebih besar adalah budaya positif. Kita pelan-pelan kita menuju ke budaya positif atau disiplin positif yang melibatkan semua. Yang berikut kita lihat keyakinan kelas. Jadi kenapa ada peraturan kelas? Kenapa ada keyakinan kelas? Jadi yang maksudkan di sini adalah keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini menurut Gosen. Pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Maksudnya lebih elastis, lebih fleksibel dari peraturan kelas. Misalkan peraturan kelas di kelas hanya kita guru yang buat. Misalkan besok masih dilarang membuang sampah. Masih ada kata dilarang. Dilarang itu kan kalimat negatif. Jadi kita bisa rubah kata dilarang membuang sampah dengan buanglah sampah pada tempatnya. Atau gunakan bak sampah untuk menyimpan sampah. Jadi maksud dari keyakinan kelas ini adalah merubah semua kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang terlambat atau tidak boleh ribut di kelas. Jadi kalimat positifnya adalah menjaga kenyamanan kelas atau menghargai teman-teman. Jadi yang berikut keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Universal itu berarti menyeluruh. Pernyataan-pernyataan yang menyeluruh, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dalam bentuk yang positif, tadi ya saya sudah kasih contoh. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Memberikan responden semua warga kelas ataupun peraturan sekolah, kita semua guru dan siswa mewakili, kita memberikan responden. Apa kira-kira yang mau kita buat tentang peraturan sekolah? Berseragam setiap hari, disiplin waktu, contoh kita buat. Dari respondennya dari semua yang punya kepentingan yang ada di lembaga ini. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti dia ini tidak statis, dia ini berjalan fleksibel. Jadi kapanpun kita bisa, misalkan ada peraturan yang mau kita tambahkan, boleh kita tambahkan. Kalau peraturan kelas, jadi itu dia berlaku baku nanti, seperti itu. Nanti bunyi di peraturan kelas seolah-olah kita yang buat sendiri peraturan. Jadi anak-anak harus tinggal mengikuti apa yang kita sudah buat. Jadi mungkin ini pemahaman saya dari apa yang saya tahu tentang bagaimana membuat peraturan kelas dan keyakinan kelas. Jadi mudah-mudahan saya juga bisa berubah seperti apa yang dimaksudkan oleh Gosen tadi. Yang berikut, ini ada bagan peraturan dan keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas itu selalu kembali ke buku, contoh peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti nilai dari kebajikan yang dimaksud ada dari keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas yang dimaksudkan kita adalah menghargai atau menghormati orang lain dan diri sendiri. Bisa kita berubah ke kalimat positif. Peraturan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Berarti kebajikan, nilai-nilai kebajikan keyakinan kelas itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen pada tujuan, berkomitmen. Kalau kita selalu sepakat ya harus berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu ada hubungan nilai kebajikan itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Itu ada hubungan dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, nilai kebajikan adalah kesabaran. Budaya antri. Gunakan masker, itu menjaga keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, menjaga keselamatan ataupun keamanan.
Yang berikut kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kita sudah buat, atau keyakinan kelas kita sudah buat. Setelah itu dalam perjalanan kita menemukan masalah seperti yang tadi kita lihat Ibu Ani tadi dengan anaknya Agus tadi, masalah yang di sini. Jadi kita sudah ketemu masalah ini, maka kita akan menuju ke yang disebut dengan bagaimana posisi kontrol guru tadi. Kesepakatan kelas sudah, keyakinan kelas sudah, bagaimana kita menerapkan proses segitiga restitusi atau posisi kontrol guru tadi sebagai penghukum, pembuat keputusan, manajer, dan sebagainya tadi. Jadi kita ketika menemukan masalah atau kendala terhadap siswa yang ada di kelas maupun di lembaga ini, siapapun di kelas manapun, pasti kita melakukan yang disebut, kalau istilah kerennya yang disebut dengan restitusi. Jadi kalau biasanya kalau ada guru BP langsung dibawa ke ruang BP dengan melakukan hal-hal yang disebut dengan segitiga restitusi yang dimaksudkan yang diangkatkan di sini. Dari dalam proses kita sebelum ini, dari saya akan menjelaskan bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi yang ada di lembaga kita ini. Jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika dia berbuat salah, jadi ini saya ketika ketemukan materi tentang ini, saya di dalam diri saya tertawa sendiri-sendiri karena saya sering terlampau jauh menghukum ataupun menerapkan yang salah kepada murid, dan ternyata kebutuhan dasar murid ini yang kita langgar. Jadi pada dasarnya membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi ini yang semua materi yang ada ini saya pun sudah buat semua, sudah melanggar semua. Jadi saya kadang tertawa sendiri-sendiri. Memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi kita kadang menjustis, cepat, tadi kamu buat, bagaimana? Nah, kita langsung menuju ke konteksnya. Kita tidak pernah mereview kejadian yang dia lakukan. Mungkin ada alasan kuat sampai dia melakukan itu. Contoh ketika dia lempar mangga di atas, mangganya jatuh, ada temannya di bawah, kepalanya pecah. Tapi dia punya alasan mengapa dia lempar mangga. Alasan yang pertama seperti Agus tadi. Nah, jadi dia mau lihat mungkin ke teman, dia senang. Temannya kepalanya harus darah. Mungkin dia senang. Yang berikut karena dia rasa lapar. Jadi alasan kuat untuk dia. Ada beberapa alasan yang kita sudah kemukakan dari dulu tadi. Jadi kita tidak pernah, mungkin saya sendiri kadang tidak pernah melihat ke belakang dari peristiwa yang ada, kita langsung menjustis anak ini bersalah. Yang berikut, dari segitiga restitusi ini ada yang disebut dengan 3 bentuk, 3 model segitiga restitusi dalam validasinya. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang pertama menstabilkan, ini terlalu kecil, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, berarti masih ada orang lain. Dan tidak perlu ragu karena jangan sampai anak ini datang, dia takut bahwa hanya karena dia yang berbuat salah. Dia gemetar bahwa pasti ada yang teman yang lain pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak usah takut, masih ada yang lain juga pasti melakukan kesalahan. Sama juga dengan saya atau bapak dan ibu. Yang berikut, mencari tindakan yang salah. Apa kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Mengapa alasan melakukan hal-hal yang salah tadi. Terus itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mestinya kita memberikan solusi. Adakah cara lain? Jangan merampas bekal teman tadi. Tidak ada cara lain. Kita memberikan solusi. Solusinya adalah, kalaupun memang bosan dengan yang makanan yang setiap hari hanya nasi, solusi kita adalah, kalau itu besok Agus kasih tahu bapak dan mama, siapkan bekal yang berbeda, jagung kok, pisang kok, itu solusi yang ditawarkan dari kita. Kita tentu sebagai guru yang baik, kita memberikan solusi yang
pas dan tepat sesuai dengan tindakan yang salah tadi. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berarti ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita sudah buat keyakinan kelas tadi nih. Setelah kita buat keyakinan kelas, kita menanyakan kira-kira nilai-nilai apa yang dia langgar nih, yang kita sudah sepakat. Berarti ada nilai kesepakatan kelas yang dia langgar. Tidak menghargai teman, contoh merampas makanan yang disajikan oleh skenario Agus tadi. Berikut, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita menanyakan, kira-kira kamu maunya apa? Seperti itu. Berarti jawabannya jelas, pasti dia punya alasan tadi kuat untuk dia. Maka kita menawarkan solusi. Ya, yang berikut tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang pertama tuh kita artinya ada dalam menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Dan ini sudah berbanding terbalik dengan apa yang saya alami. Jadi kita sudah tahu salah, kita bisa menyatakan memang salah itu tidak apa-apa. Berarti kita juga mendukung apa yang dibuat salah. Maksud dari tahapan tiga restitusi bukan begitu. Maksudnya kita memperkuat dia ini. Jangan sampai dia takut, gemetar, bisa juga pingsan. Anak yang karena mungkin ketemu lagi, apalagi ketemu dengan saya pasti gemetar dan pingsan, keringat halus bisa keluar. Jadi tidak ada manusia yang sempurna, kita kasih tahu dia. Ya tidak apa-apa karena kalau sudah buat salah, kita semua ini pernah melakukan kesalahan. Jadi ini kata-kata ini mungkin bisa diperkuat. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi tidak apa-apa, bukan hanya kau, Pak Guru juga dulu pernah melakukan seperti ini. Nakal juga sama seperti kau ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak apa-apa, kau jangan takut. Kita selesaikan masalah ini. Bahkan kita sudah pernah buat selama ini. Bahkan kita sampai antar anak itu kalau bermasalah sampai ke orang tuanya. Kita melaporkan, bahkan sampai meng-cross check masalah yang terjadi. Kita sudah pernah buat selama ini. Bapak dan Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak dan Ibu Guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dari menstabilkan identitas dia. Kamu berhak merasa begitu. Dan dia punya hak juga merasa bahwa dia bersalah. Dia melakukan kesalahan, punya alasan seperti adikmu. Yang kedua, tahap segitiga restitusi yang memvalidasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah ini tentu ada pertanyaan-pertanyaan dari kita. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Yang berikut, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang menurut kamu penting. Bangga. Padahal salah tadi. Kita patut bangga, kami ini, kita guru patut bangga pada dirimu. Karena dia mati, takut dia mati tadi. Kalau dia tidak ambil makanan teman, pasti dia lapar, pasti bisa pingsan atau bagaimana, bisa terputar atau bagaimana. Jadi dia melindungi dirinya, tapi perbuatannya itu yang salah. Maka dari perbuatan itu kita memvalidasi tindakan tadi. Yang berikut, tahap yang berikut menanyakan keyakinan. Ini dia yang paling terakhir. Apa yang kita percaya atau apa keyakinan kita di kelas ya, di keluarga, di kelas atau di sekolah atau di keluarga. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini. Nilai-nilai umum yang kita sepakati, nilai-nilai kesepakatan kelas tadi, berarti kita sudah melanggar. Berarti adik Agus tadi sudah melanggar. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Pasti dia akan mengumpulkan. Saya akan berusaha supaya besok saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi nanti kita akan memberikan solusi lagi. Baik, kalau begitu besok jangan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Setelah itu solusi dari Pak Guru, kalau memang makanan tadi bosan, maka besok harus digantikan dengan makanan berikut. Membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang berikut, melakukan refleksi. Jadi mohon tanggapan dari teman-teman semua untuk boleh merefleksi. Ini dari hasil refleksi artinya yang sepintas kami dengar, kita ikuti
untuk perasaan saat ini dari hasil yang diimbaskan oleh Pak Martin ini, dari situasi pendidikan yang kita alami selama ini, dari saya sendiri, dari diri saya sendiri, artinya saya mengalami banyak tantangan yang membuat kita guru lebih efektif di kelas. Selain di kelas juga di mana saja kita membawa diri kita sebagai guru atau sebagai pimpinan, terutama saya sebagai pimpinan. Jadi setelah mendapat pembahasan materi ini dari hal positif ya, budaya-budaya yang kita lanjutkan, yang kita laksanakan selama ini sering terjadi di luar dari yang diharapkan dari pernyataan Bapak Ki Hajar tadi. Dari secara tidak langsung kita lebih banyak langsung menilai apa yang kita katakan, seperti kita menegur siswa atau kita menegur siapa saja atau melarang siapa saja dengan kata-kata bukan kata-kata menarik, merangkul, tapi sepertinya memunculkan pertanyaan atau perasaan menekan seolah-olah diktator. Padahal dari hasil pengimbasan ini kita kembali koreksi diri saya sendiri. Saya mengalami apa yang saya rasakan dan mungkin itu juga sering saya buat, tapi nanti yang seharusnya kita harus lebih banyak mengikuti langkah-langkah seperti ini. Dengan pembelajaran ke depan, artinya kita membaca kodrat anak. Anak kita membiaskan apa yang kita berikan pertanyaan kepada siswa itu, atau sebuah larangan yang kita munculkan, yang kita terapkan di kelas atau di mana saja tempat kita melaksanakan pembelajaran itu, kita kembali membuat dengan kalimat-kalimat yang lebih halus, seperti dilarang merokok. Artinya bisa saja kita hal yang positif, kita sebaiknya kita boleh merokok di luar. Artinya tempat merokok Bapak Ibu ada di halaman, itu saja tulisan. Tapi tidak dengan kata dilarang merokok di dalam ruangan atau dilarang ribut di dalam kelas misalnya. Anak-anak kita mulai alihkan dengan kalimat yang lain. Mungkin untuk sementara itu dulu dari Mama. Baik. Kita beri tepuk salut dulu untuk Ibu Kepala Sekolah. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih. Silakan Mama. Ya. Dari saya, dari penjelasan Pak Martin tadi, pengalaman saya di kelas 1 ada kekerasan di kelas 1. Ya, di kelas 1 ada seorang anak yang namanya Arki. Dia sering pukul setiap hari, hampir anak-anak itu menangis kalau ada dia di sekolah. Akhirnya saya ini langsung kalau dia pukul, saya suruh dia berlutut. Padahal tindakannya itu setelah saya mendengar tindakan itu salah. Dari akhirnya saya juga bukan tunggu Pak Martin yang penjelasan hari ini, tapi saya coba-coba ambil jalan keluar seperti ini. Saya coba, kalau setiap hari kalau pukul teman-teman menangis, kasihan tidak kalau teman itu menangis, itu sepanjang saat teman itu menangis kalau sebelum ibu datang. Akhirnya iya, kenapa sering pukul teman? Itu di rumah selalu bahas orang tua kasar. Akhirnya ini dia bilang, iya saya bapak sering buang saya sampai di got. Pengaruh terbiasa kasar dari orang tuanya di rumah. Bapak biasa pukul Arki, iya biasa pukul. Arki biasa pukul adik, iya pukul adik menangis, iya. Tapi Arki jangan bawa itu ke sekolah. Ya di sekolah semua kita ini teman, kasihan kalau teman itu menangis. Akhirnya saya panggil dia setiap dia pukul lagi. Bagaimana Arki besok pukul lagi teman-teman? Tidak Bu, kasihan nih kalau Arki pukul teman. Coba besok kalau Arki kalau lihat teman itu misalnya ambil dia punya buku, itu dia langsung pukul. Arki hanya panggil saja, teman jangan ambil saya punya buku, saya juga mau ini belajar. Dari setiap hari saya selalu mengajak dia seperti itu. Akhirnya dia mungkin selama ini dia berkurang, tapi kadang-kadang dia mulai lagi. Kita tahu cara yang berikut. Saya masih mencoba untuk menghubungi orang tuanya ini nih. Kira-kira di rumah mungkin kekerasan itu jangan sampai berlebihan. Anak terapkan lagi di sekolah dengan teman-teman. Mungkin itu yang dari saya kelas 1 pengalaman saya. Salut, salut. Salut, salut.
Salut. Baik Mama Deta, terima kasih banyak. Saya sendiri merasa canggung karena ternyata Mama Deta sudah melewati masa segitiga restitusi ini. Seperti apa yang disampaikan tadi Mama Deta, saya canggung karena memang saya justru melanggar apa yang disampaikan oleh para pemikir tadi. Maksudnya kita untuk bisa memperbaiki, pertama memperbaiki diri saya sendiri sebelum saya bisa memperbaiki diri orang lain. Jadi ternyata saya merasa juga agak canggung karena seperti apa yang disampaikan Mama Deta tadi, ternyata Mama Deta sudah melangkahi dari 3 tahap tadi, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitasnya, sampai dengan mempersiapkan, meyakinkan menstabilkan memvalidasi tindakan yang salah. Ternyata Mama Deta sudah melampaui materi apa yang saya sudah buat, maksudnya sudah melewati ini. Terima kasih Mama Deta atas praktik praktik baiknya dengan kami semua pada saat ini, secara kebetulan menjelaskan tentang bagaimana segitiga restitusi dan budaya positif yang ada di sekolah. Yang berikut dari Bapak Sipri atau Mama Emi atau Ibu Anto, silakan. Atas kesempatan yang diberikan, saya secara pribadi merasa senang karena setelah mendapat materi tentang restitusi terhadap anak. Yang berikut, setelah mendengar materi tadi bahwa kita seorang guru, secara saya pribadi tidak boleh cepat-cepat memvonis anak dalam menghadapi suatu masalah. Jadi dari pengalaman hari ini, dari materi yang diberikan oleh Pak Martin, saya merasa bersyukur karena mendapatkan pengalaman bagaimana cara untuk mencari tahu masalah yang dihadapi anak serta bisa mencari solusi ataupun jalan keluarnya. Target saya selanjutnya bahwa ketika saya menemukan masalah anak di dalam sekolah ini, saya tetap berusaha untuk mencari jalan keluar seperti materi yang diberikan oleh Pak Martin sendiri. Terima kasih. Tepuk salut untuk Ibu Emi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi posisi kontrol ini yang harus kita imbaskan dalam menghadapi masalah-masalah yang kita temukan dalam tingkatan-tingkatan atau jenjang-jenjang yang akan kita lewati di hari-hari yang akan datang. Baik, saya pikir materi dari saya hari ini cukup sekian dulu, sehubungan dengan budaya positif yang perlu kita ejawantakan di dalam lembaga pendidikan, secara khusus dalam aktivitas kita sebagai guru keseharian kita di kelas. Jadi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya hari ini, secara khusus kepada Ibu Kepala Sekolah, pada Ketua Dewan Guru, pada Bapak Sipri, Mama Deta, dan seluruh teman-teman yang sudah dengan secara ikhlas mendukung saya dalam prospek pengembangan diri saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 saat ini. Jadi pada akhir kata saya mohon maaf jika dalam penyampaian materi ini mengalami perundungan atau kata-kata yang tidak berkenan di dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Semangat. Selamat siang semua. Selamat pagi, salam satu hati. Yes, yes, yes. Hari ini kita akan melaksanakan bagaimana kita menerapkan kesepakatan kelas yang kita rubah dari peraturan kelas, kita merubah untuk menjadi keyakinan kelas yang mau kita sepakati secara bersama. Siap ini? Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Pak Guru akan menyampaikan beberapa petunjuk menyangkut dengan keyakinan kita yang mau kita buat saat ini. Baik, Pak Guru sudah membagikan kertas-kertas kecil, stick note untuk anak-anak semua untuk bisa mengisinya. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Sudah. Hah? Ada yang belum dapat?
Yang di sini kelompok ini? Sudah. Kalau sudah dapat semua, silakan pegang kertas tip note-nya masing-masing, kertas kecil itu masing-masing, lemnya diusahakan dijaga baik-baik supaya sebentar bisa kita tempelkan masing-masing apa yang mau kamu yakini. Yang pertama, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Yang dulu di peraturan kelas kemarin yang kita sudah rubah, kembali ke bawah toh? Itu masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Dilarang membuang sampah, dilarang ribut di ruangan, tidak boleh berkelahi. Itu masih menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Tidak boleh mengganggu teman. Itu pasti menggunakan peraturan tapi menggunakan kalimat yang pernyataannya negatif. Sekarang kita rubah kalimat yang negatif itu, kita rubah ke kalimat yang positif menggunakan pernyataan kalimat yang positif. Contoh yang tadi, dilarang membuang sampah, kalimat positifnya kita rubah apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan. Bisa paham ini? Bisa. Contoh dilarang berkelahi. Dilarang berkelahi sesama teman. Contoh, itu kalimat negatif. Tapi kalau kita rubah kalimat positifnya, dilarang berkelahi. Saling menyayangi teman, saling sayang dengan teman. Bisa paham ini? Bisa. Bisa paham sampai sini? Bisa. Oke, kalau begitu untuk selanjutnya silakan kalian menulis keyakinan kelas menurut apa yang kamu mau. Nanti sebentar Pak Guru akan pisahkan. Kalau ada aturan atau keyakinan kelas yang sama, kita pisahkan sebelah. Kalau aturannya pas, kita susun secara teratur. Bisa sampai sini, bisa paham? Bisa. Bisa? Bisa paham? Bisa. Terus semangat. Silakan isi. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Aku Yasmin Panggilia. Di sini saya akan mengucapkan terima kasih karena kami sudah melakukan kesepakatan kelas kami. Semoga dengan kesepakatan yang kami buat, kami lebih bisa bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan kesepakatan yang kami buat. Sekian dan terima kasih atas perhatian kita semua. Nama saya Octaviana Duado, biasa dipanggil Viola. Terima kasih kami sudah melakukan kesepakatan kelas. Semoga dengan keyakinan yang kami buat, kami bisa bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan keyakinan kelas kami. Terima kasih. Tanerwa, biasa dipanggil Tania. Terima kasih kami sudah melakukan kesepakatan kelas. Semoga dengan keyakinan yang kami buat, kami bisa lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan keyakinan kelas kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama lengkap saya Cecilia Nago, biasa dipanggil Ari. Terima kasih sudah melakukan kesepakatan kelas. Semoga dengan keyakinan yang kami buat, kami bisa lebih tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan keyakinan kelas kami. Terima kasih. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.